Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin mau mencari Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Bapa buat hari ini Engkau masih mengizinkan kami boleh beribadah kembali untuk memuji menyembah Engkau bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau maha hadir. Engkau hadir dimanapun saat ini kami berada. Hadirat-Mu itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena itu kami berdoa Tuhan hari ini bukakan setiap rahasia firman-Mu agar kami mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan di hari-hari terakhir ini, membuat iman kami semakin bertumbuh dan kami boleh berjaga-jaga di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua tentunya dalam keadaan yang baik, luar biasa dan bersuka cita. Iya, hari-hari ini saudara bahkan kita belum tahu sampai kapan semuanya akan berlalu. Tanpa terasa ya hampir setahun ya kita sudah melewati semuanya ini saudara ya. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya karena Tuhanlah yang menyertai hidup kita. Ya, dan saudara saya percaya juga kalau kita masih ada di dunia ini berarti Tuhan itu mau ada sesuatu yang harus kita lakukan yang belum selesai untuk kita lakukan. Nah, di saat-saat seperti ini saudara kita bahkan mendengar banyak kabar-kabar katanya tahun depan akan dimulai krisis ekonomi dan lain sebagainya. Itu membuat hati banyak orang tidak tenang. Ya, bahkan saudara hari-hari ini saya melayani begitu banyak orang yang kehilangan damai sejahtera. Iya, banyak orang yang menelpon berkata, "Bu, saya tidak bisa tidur, ibu saya cemas, ibu saya sekarang minum obat tidur, saya minum obat penenang." Iya, bahkan beberapa berkata rasanya udah mau bunuh diri melihat keadaan, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Saudara, kita tidak bisa pegang kendali atas apapun di dunia ini, bahkan atas apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang saya percayai saudara, ya kita bisa mengendalikan bagaimana kita berespon terhadap semua keadaan. Alkitab memang berkata di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, masa yang sukar ya. Baik itu kesukaran dari luar, keadaan yang tiba-tiba berubah bahkan tanpa bisa kita prediksi. Ya, ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan bahkan untuk melanjutkan hidup sekarang banyak yang bingung. Tapi disinilah saya percaya kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Kita ada di masa-masa pemurnian hari-hari ini. Ya, bagaimana kita harus fokus kepada Tuhan supaya kita keluar sebagai pemenang. Bukankah Tuhan berkata, firman-Nya berkata, ya ada tertulis, aku akan menggoncangkan satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi langit juga, ya, supaya tinggal tetap satu umat yang tidak tergoncangkan. Nah saudara, bagaimana kita berespon menghadapi semua yang terjadi di depan kita, bagaimana kita berespon terhadap semua keadaan ini, itulah yang terpenting. Hari ini tema firman Tuhan adalah ketenangan yang sejati.
Iya, saudara, ketenangan hari-hari ini menjadi sesuatu yang langka dan bahkan itu menjadi barang yang mahal. Kenapa? Ya, seberapapun kita punya uang, kita nggak akan pernah bisa beli yang namanya ketenangan itu. Ya, makanya saya selalu berkata, ingat, tidak ada pendeta hebat, tidak ada dokter hebat, tidak ada psikiater hebat yang bisa menyembuhkan saudara, ya, selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Pada akhirnya setiap kita akan berhadapan secara pribadi-pribadi dengan Tuhan. Ya, bahkan mungkin suami nggak bisa nolong kita, istri nggak bisa nolong, orang tua nggak bisa nolong, anak tidak bisa menolong. Dan saat-saat ini kita harus benar-benar kuat dengan diri kita bersama dengan Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat di tengah keluarga kita. Iya, mari kita akan sama-sama baca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang keempat. Iya, 1 Petrus pasal yang keempat, firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-7, saudara, ya. Kalau saudara lihat di sana judul perikopnya adalah hidup orang Kristen. Bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen hari-hari ini. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tidak ada yang lain yang dapat kita lakukan untuk bisa tinggal dalam ketenangan yang sejati selain kita melakukan semua ini. Yang pertama, ayat yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Mungkin ada orang yang berkata dari dulu juga katanya mau kiamat, buktinya sampai sekarang gak kiamat, ya. Saudara, bukan urusan kita, bukan bagian kita untuk cari tahu kapan Tuhan datang. Ya, tetapi di Alkitab ada tanda yang sudah diberikan, ya. Marilah kita hidup, ya. Kalau kita mengkopi ada kata-kata bijak, ya, satu statement yang berkata, hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Ya, mari kita melihat, saudara, kita mati bukan hanya karena kena virus corona. Ya, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kalau kita bicara tentang kiamat, ada yang berkata dari dulu juga zaman opa-opa kita juga dibilang udah mau kiamat, buktinya nggak kiamat-kiamat. Ya udah, kita berbicara kiamat dalam tanda kutip kiamat kecil, yaitu kematian. Ya, kita nggak pernah tahu kan umur kita sampai kapan. Ya, ada orang yang hari ini ketawa-ketawa, besok kita dengar sudah dipanggil Tuhan. Ya, kita nggak pernah tahu. Hidup yang Tuhan beri ini Tuhan bisa percayakan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan yang namanya kematian dalam kehidupannya. Ya, tetapi kita bisa menentukan bagaimana cara kita berespon untuk menghadapi setiap saat kesudahan di hidup kita. Mungkin itu kiamat, mungkin pengangkatan, mungkin kematian. Yang terpenting kita sadar dulu, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Ya. Bicara tentang kematian, bicara tentang akhir zaman, kita semua harus berjaga-jaga. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Kalau orang tahu besok dia mau mati, dia gak mungkin bersinah lagi hari ini. Kalau orang tahu besok dia mau mati, dia gak mungkin kepahitan lagi hari ini. Dia akan beresin seluruh hidupnya. Dan itulah yang Tuhan mau. Ya, mari kita tanamkan dalam benak kita, pikiran kita, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Ya, karena itu ayat ini berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Dengan kata lain, saudara, kita ini bisa merasakan ketenangan sejati waktu kita bisa menguasai diri. Ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau Alkitab ayat ini berkata jadilah tenang, berarti untuk menjadi tenang itu tanggung jawab siapa? Ya, istri, untuk engkau bisa menjadi tenang itu bukan tanggung jawab suamimu. Suami, untuk bisa hidup tenang bukan karena tanggung jawab istrimu. Anak-anak bukan karena orang tuamu. Orang tua bukan karena anak-anakmu. Kita dengan diri kita lah yang sedang berurusan bersama dengan Tuhan. Ayat ini jelas berkata jadilah tenang, ya. Saya ingat, saudara, ya, kita semua tahu Daud adalah seseorang yang pernah mengalami satu tingkat depresi yang sangat luar biasa ketika dia dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya dan akan dibunuh. Bayangkan, yang akan membunuh dia adalah raja dari satu bangsa dan seluruh tentaranya. Ya, Daud, saudara, di dalam ketakutan yang begitu luar biasa, dia melarikan diri, dia bersembunyi bahkan sampai di gua-gua. Kenapa? Di depannya ada satu kata, yaitu kematian, ya.
Kematian ada di depan matanya saudara, ya, dan Daud harus berurusan dengan dirinya sendiri. Kenapa? Nggak ada satu orang lagi pun yang bisa menghibur dia. Ada kalanya Tuhan izinkan dalam hidup ini tidak ada satu orang pun yang bisa menghibur kita lagi. Entah suami, istri, anak, orang tua, bahkan pendeta sekalipun, psikiater sekalipun. Ya, ketika Daud mengalami tekanan yang begitu berat itu, Daud menetapkan sebuah keputusan dalam dirinya untuk dia mencari Tuhan. Makanya kalau kita baca kitab Mazmur, di sana banyak Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Dia gunung batu, ya. Hanya dekat Tuhan saja aku mendapatkan kekuatan. Daud menulis itu adalah curahan hati. Ya, karena dia menyadari saudara, pada akhirnya kita sendirilah dengan Tuhan yang harus berurusan. Kita gak bisa mengandalkan siapapun. Ayat ini berkata, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Daud menenangkan dirinya sendiri. Dia berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana dan tertekan di dalam diriku? Ya saudara, walaupun engkau pergi ke psikiater hari-hari ini, mungkin psikiater cuma bisa beri engkau obat untuk menenangkan otot dan syarafmu lalu engkau tertidur. Tapi ketenangan yang sejati itu berasal dari sebuah kebangunan rohani dalam diri kita, jiwa yang diisi oleh firman. Dan firman itu yang mengendalikan seluruh hidup kita. Sehingga Daud membuktikan, dia berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gundah? Pujilah Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ya, itu yang dikatakan, jadilah, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita harus memerintahkan diri kita untuk tunduk pada firman. Ya, tidak ada kekuatan lain selain firman Tuhan saudara hari-hari ini. Ya, kuasailah dirimu. Di dalam kitab Amsal dikatakan, orang yang menguasai diri itu, dia melebihi seorang pahlawan yang bisa merebut sebuah kota. Ya, untuk merebut sebuah kota itu butuh perjuangan yang tidak mudah, berat. Tetapi Alkitab berkata, orang yang bisa menguasai dirinya, dia melebihi seorang pahlawan yang bisa merebut sebuah kota. Berarti wow, orang yang bisa menguasai diri itu melebihi pahlawan yang merebut kota saudara. Di kitab Amsal juga dikatakan saudara, orang yang tidak dapat menguasai dirinya, dia tuh seperti kota yang temboknya roboh. Pada zaman dulu saudara, kekuatan dari sebuah kota itu adalah tembok. Ketika mereka ingin membangun sebuah kota, mereka bangun tembok dulu. Kenapa? Tembok bicara tentang perlindungan. Ya, makanya kitab Amsal berkata, orang yang tidak menguasai dirinya itu seperti kota yang roboh temboknya. Artinya apa? Tidak ada perlindungan. Serangan bisa masuk dari luar, dari dalam. Tapi ketika kita bisa menguasai diri, tidak ada satupun keadaan yang bisa membuat engkau stres atau depresi. Kenapa? Karena engkau mengendalikan dirimu dengan firman Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, renungkanlah itu siang dan malam dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Saudara, mari jangan jadikan firman Tuhan hari-hari ini hanya sebagai konsumsi telingamu. Tapi jadikan firman sebagai sesuatu yang mengandung kuasa yang bisa menggerakkan seluruh jiwa dan hidup kita. Kalau kita semua menjadi pelaku firman dan memperkatakan firman itu, saya percaya nggak ada orang depresi. Ya, tidak ada orang yang tidak bisa tidur. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa tidur. Kenapa saudara? Karena engkau tidak menundukkan jiwamu kepada firman. Ayat ini berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Ya, kita harus menjadi tenang hari-hari ini karena kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan saja. Ya, kita harus menjadi tenang. Ya, saudara, saya pernah mengalami sesuatu dan saya belajar tentang ketenangan sejati. Ketika satu kali saya mau pelayanan ke Solo, ya, dan naik pesawat dengan suami saudara. Waktu itu saya sudah melihat ya awan gelap di atas bandara. Itu jam 3 sore, saya ingat. Lalu saya itu sempat colek suami, saya bilang, ini pesawatnya mau tetap naik nih, awannya sudah kayak begini hitam. Ya, tapi suami saya cuma jawab, ya mereka yang lebih tahu lah, kita pokoknya penumpang duduk aja. Ya saudara, ya memang hanya orang beriman yang naik pesawat. Kenapa? Karena waktu udah di pesawat kita juga gak kenal siapa pilotnya. Pokoknya kita menaruh hidup kita kepada Tuhan. Dan benar gak berapa lama ya ada suara terdengar panggilan untuk para penumpang masuk ke pesawat. Ya, ketika dalam pesawat saya sudah melihat gerimis sudah mulai turun dan itu awan hitam sekali di atas bandara. Tapi pesawat itu tetap ya
take off saudara. Dan benar saja ketakutan saya terjadi ketika dia take off dan masuk ke dalam awan yang gelap itu. Saudara, padahal itu jam 3 sore saya melihat di jendela pesawat tidak ada cahaya. Ya, gelap gulita di dalam awan itu, yang ada hanya kilat yang menyambar saudara, dan ada air ya, hujan yang ada yang terlihat di jendela pesawat ya, lalu pesawat itu bergoncang saudara. Ya, goncangan yang cukup keras sampai ya pintu antara pilot dan penumpang itu kebuka dan benturannya kencang sekali sampai semua orang berteriak. Ya, kita seperti naik truk saudara di gunung-gunung batu gitu ya. Semua orang ketakutan, semua orang berdoa termasuk saya, karena pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati ya. Saya mulai ketakutan saudara, dan saya mulai berpikir, aduh ya, anak-anak saya masih kecil. Tiba-tiba benar pesawat itu dengan segenap kekuatannya berusaha menembus awan. Ya, lalu terjadi benturan yang keras, pesawat ini terhempas ke bawah saudara. Aduh, saya benar-benar saya menggenggam erat tangan suami saya dengan rasa takut yang begitu ya. Saya cuma pikir, anak saya masih kecil Tuhan. Kalau sudah waktunya saya dipanggil Tuhan dengan cara ini, kami mengalami kecelakaan pesawat, ya sudah. Saya percaya Tuhan, anak-anak saya Tuhan yang lindungi. Saya menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh saya dalam tangan-Mu. Semua orang berteriak saudara ya. Saya juga berteriak, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, karena lama goncangan itu. Tiba-tiba saudara, di tengah ketakutan yang begitu hebat, ya ada suara lembut yang berkata di hati saya, ayo nyanyi. Ya, kuasai dirimu, nyanyi, naikkan pujian. Ketakutanmu tidak akan mengubah keadaan ini. Ya, tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu bisa berespon terhadap semua keadaan yang buruk sekalipun. Ya, lalu saya mulai ya nyanyi saudara. Ya, saya ingat banget waktu itu saya nyanyi, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Pesawat itu masih bergoncang, semakin bergoncang saya semakin kencang nyanyi. Di saat badai bergelora. Ya, lalu saudara, tiba-tiba ya pesawat itu terus naik, lalu dia menembus awan yang hitam itu dan terang benderang, cuacanya cerah, tidak ada mendung sama sekali, dan ya benar-benar tenang di atas udara itu. Ya, dan semua orang bernafas lega saudara ya. Lalu saya mendengar satu suara yang berkata di hati saya, ketenangan sejati itu berada di tengah badai. Kalau semua keadaan lagi baik lalu kamu tenang, itu biasa. Ya, kalau uangmu lagi banyak kamu tenang, orang dunia pun sama. Kalau keluargamu lagi baik-baik saja, kamu tenang, itu semua biasa. Waktu suamimu lagi baik-baik saja dan kamu tenang, semua orang juga sama. Tetapi ketika semua keadaan terbalik saudara. Ya, waktu keuanganmu sedang digoncang dan engkau berusaha tetap tenang di dalam Tuhan, itu yang luar biasa. Ketika rumah tanggamu sedang digoncang tapi kamu tetap tenang dan mempercayai janji Tuhan, itu yang luar biasa. Saat kesehatanmu mungkin sedang diuji, engkau sedang sakit hari-hari ini dan engkau tetap tenang, itu yang luar biasa. Di saat dunia sedang bergoncang dengan segala kemelut pandemi dan orang yang kehilangan pekerjaan, isu tentang krisis ekonomi yang akan terjadi, dan kita tetap tenang karena mempercayai firman Tuhan, itu yang luar biasa saudara. Ya, ketenangan sejati itu berada di tengah badai. Ayat ini berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tidak ada orang lain. Ketenangan sejati itu muncul dari dalam, bukan keadaan yang dari luar. Ya, dengan kata lain, ya bukan bahagia yang bisa bikin kita bersyukur, tapi bersyukur yang bisa bikin kita bahagia. Ini sesuatu yang dari luar. Kalau bahagia yang membuat kita bersyukur, berarti keadaan di luar dulu. Ya, terlihat bahagia baru kita bisa bersyukur. Tapi kalau bersyukur membuat kita bahagia, ini sesuatu yang keluar dari dalam. Nah, kebahagiaan dan ketenangan sejati itu sifatnya sesuatu yang keluar dari dalam, ya. Dan Tuhan mau saudara, kita semua menjadi tenang. Kenapa? Karena kita punya janji firman Tuhan.
Jadilah tenang, kata ayat ini, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, doa adalah kekuatan kita. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Doa adalah cara satu-satunya kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ya, ketika kita berdoa dengan rasa yang tidak tenang, maka doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Waktu engkau tidak tenang, kuasai dulu dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, ayat ini mengandung arti yang luar biasa. Kenapa kita harus tenang? Supaya kita dapat berdoa. Orang yang gak tenang itu gak bisa berdoa, gak fokus. Makanya banyak yang tanya, Bu, saya doa itu kenapa gak fokus? Ya karena kamu gak tenang. Tenangkan dulu pikiranmu, tenangkan dulu hatimu. Dengan kata lain, orang yang tenang dan berhasil menenangkan dirinya dengan firman itu adalah orang yang beriman. Dan doa yang berkuasa adalah doa orang benar yang dinaikkan dengan rasa percaya sungguh kepada Tuhan. Hanya orang yang tenang yang memiliki iman. Tanpa ketenangan, engkau tidak memiliki iman. Orang yang tidak tenang berarti dia tidak mempercayai Tuhan. Kenapa saudara? Kita harus tenang dulu baru bisa berdoa. Karena doa orang yang tenang itu yang dinaikkan dengan iman. Ya, karena Alkitab berkata di dalam Yakobus, kalau engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, mintalah dengan iman, jangan bimbang hatimu. Sebab orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari, dan orang seperti itu tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Kalau kita berdoa, mari kita percaya, hanya orang tenang yang bisa mempercayai Tuhan. Saya percaya saudara, ya kita semua tentu mungkin hari-hari ini sedang ada di dalam badai. Tapi ingat, ketenangan sejati itu berada di tengah badai. Mari kita mau renungkan firman ini. Biar kita mau berkata, Tuhan, kami percaya di saat badai bergelora dalam hidup kami, saat badai bergelora dalam rumah tangga kami tetap mau percaya bahwa Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Kami mau membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Engkau dan firman-Mu saja. Kami bawa seluruh hidup kami hari ini Tuhan. Kami membawa seluruh hati kami pada Tuhan hari ini. Untuk kami sungguh-sungguh mau merenungkan kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, jadilah tenang hai jiwaku. Kami mau menguasai diri kami Tuhan, menjadi tenang supaya doa kami dijawab oleh Tuhan. Terima kasih, dengan iman kami mau berkata hari ini di hadapan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang sebab Kau Allah kami. Kau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu, kami percaya firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mungkin hari-hari ini saudara, engkau sedang mengalami badai persoalan di dalam hidupmu. Mungkin engkau sedang berkata, Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku tidak bisa Tuhan melakukan apapun, bahkan untuk berdoa saja sulit. Dengar baik saudara, kitalah yang harus menenangkan diri kita, karena kita mempercayai firman Tuhan. Ini waktu-waktu pemurnian, jangan menyerah. Bangkitkan imanmu, kita masih punya Tuhan yang hebat. Orang yang bimbang hatinya tidak akan melihat mujizat Tuhan. Hanya ketika kita percaya pada Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan.
Mari angkat hatimu hari ini dan berkata, Tuhan, firman-Mu yang memberikan ketenangan di hidup kami. Kami mau belajar mempercayai Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Bapa yang mereka mendengarkan firman saat ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan, sedang ada badai Tuhan, kami percaya kami harus menenangkan diri kami, baru Tuhan dapat menenangkan badai itu. Engkau melatih kami melewati badai, karena hanya nahkoda yang pernah melewati badai mengarungi lautan yang akan disebut nahkoda yang hebat. Seorang pilot akan disebut pilot yang hebat ketika dia pernah mengatasi badai, mengalami badai, dan dia selamat dari badai itu. Tuhan sedang melatih kami menjadi orang Kristen yang kuat, menjadi prajurit-prajurit-Mu melewati badai kehidupan, agar iman kami keluar seperti emas yang dimurnikan. Berkati jemaat-Mu, berikan kekuatan kepada setiap mereka Bapa. Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas setiap kehidupan kami. Berkati setiap kami Bapa. Bangkitkan yang lututnya goyah, kuatkan yang mulai takut, yang lemah Engkau berikan keberanian untuk kami terus percaya pada janji Tuhan. Kami percaya kami akan melihat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami tak berdoa melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia dalam kendali-Mu, Presiden Jokowi dan wakilnya, juga seluruh keamanan di dalam bangsa kami Tuhan yang pegang kendali. Di hari-hari yang terakhir ini, bahwa terus kami semakin dekat dan dekat dengan Tuhan. Hanya melihat kepada firman-Mu saja Bapa, bukan yang lain. Bawa mata kami tertuju kepada Engkau. Terima kasih buat hari ini, kami tahu firman Tuhan menguatkan kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pernikahan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan, jadikan Engkau berkat bagi banyak orang. Hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu dari malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati dan happy Sunday.